Halo, Halo, oke, kembali lagi bersama kita. Di sini kita adalah mahasiswa Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen semester 3 di IPB University. Kembali lagi di podcast Etika dan Komunikasi Profesional. Dan di topik kali ini nih kita mau bahas yang namanya haki dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengannya di arus bisnis. Sebelum itu katanya kalau tidak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita kenalan. Nah, kenalin nih, nama aku Arosanda Putri, biasa dipanggil Ocha, dan di sini ada teman aku. nah ini nama aku Nabil Ahmad Gifari, tapi biasa dipanggil Bob. Nama aku Tir Tangkawi. Nama aku Demas Mungkis Masya, dipanggil Demas. Dan nama aku Grace Nadia, dipanggil Grace aja. Oke, jadi Grace dan teman-teman gimana nih kabar hari ini? Baik. Baik. Oke, jadi sebenarnya kita ngumpul di sini tuh karena Grace katanya mau cerita. Iya, Kenapa nih Grace? kebetulan ya kita ternyata mau ambil topik tentang haki sendiri. Nah, aku tuh sekarang lagi mau bangun bisnis nih, di mana katanya dengar-dengar haki sendiri itu terkait dengan bisnis yang bakal mau dibangun gitu. Jadi harus ada urusan dan alur dari haki sendiri. Dan aku tuh masih awam banget, masih nggak ngerti tentang haki. Gitu ceritanya. Nah, sama banget Grace. Dari itu aku juga lagi proses nerbitin buku ya. Dan sebentar lagi juga mau terbitin. Tapi dengar-dengar hati itu ada kaitannya nih sama penerbitan. Dan aku juga masih awam banget sama hati ini begitu. Wah, ngomongin haki ya. Kita sebagai anak manajemen harus tahu juga jangan sampai bisnis kita hancur karena dicuri orang. Kayaknya Nabil punya kenalan nih. Aku hubungin sama Nabil. Oh, Haki, hak kekayaan intelektual. Aku punya kenalan nih ahlinya dengan nama Bang Sofyan. Nah, langsung aja nih aku udah ngehubungin sama Bang Aki atau langsung aja kita panggil nih Bang Sofyan. Oke. Oke, kita ngobrol-ngobrol sama Bang Aan ya. Halo Bang Aan. Halo Bang Aan. Halo, Bentar. bagaimana kabarnya? Baik, gimana nih Baik. Abang kabarnya hari ini Bang? Iya, alhamdulillah baik juga. Oke, makasih ya Bang Aan udah mau join ke podcast kita kali ini. Untuk di sesi ini kenalin ini nama aku Ocha dan di sini ada teman aku namanya Grace dan Oke, kita mau ngobrol banyak nih sama Abang tentang topik haki. oke, Bisa langsung kita nanya kali ya Bang ya? boleh. Oke, pertama nih, menurut Bang Aan, apa sih Bang pengertian haki itu dan seberapa penting fungsi haki ini untuk bisnis di zaman saat ini? Oke, ya ada dua pertanyaannya ya. Pengertiannya dulu ya. Pengertiannya itu adalah suatu hak yang berasal dari cipta karya karsa manusia ya, yang lahir dari kemampuan intelektual manusia itu tersebut terhadap suatu objek yang mempunyai nilai dan sebagai pembanding terhadap objek-objek lain. Ya, urgensinya diatur. Kenapa pentingnya diatur sebagai pembanding dengan objek-objek lainnya? Oke, Kalau misalnya untuk bisnis nih Bang, seberapa penting sih haki itu untuk dimiliki perusahaan dalam bisnisnya? oke. Untuk dalam kegiatan bisnis ya, haki itu sangat penting. Yang pertama dalam bisnis itu adalah core inti dari bisnis kita, misalnya suatu kegiatan yang menghasilkan produk ya. Produk yang kita hasilkan itu kita sebagai inventornya, sebagai pencipta, ya, sebagai pencipta, terus kemudian bersifat baru, tidak ada dimiliki sebelumnya oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada kompetitor yang menemukan produk yang serupa, nah, di situ akan terjadi konflik, ya kan? Seperti, apakah bisa disampaikan contoh? Eh, Contohnya misalnya kayak perusahaan kemarin Bang, ada yang bikin namanya ayam geprek.
tapi ternyata namanya sama dengan kompetitornya. Seperti itu. Hmm, ada yang seperti item skincare, pernah dengar ya? Itu. Akhirnya siapa yang dahulu menemukan ya yang persoalan skincare? Siapa yang dahulu menemukan kan tidak diketahui. Nah, ketika dia menjadi booming, ketika dia menjadi best seller, itu akan menjadi pertikaian, akan berdampak terhadap profitnya perusahaan masing-masing. Nah, itulah pentingnya diatur hak untuk menikmati secara khusus terhadap item-item tersebut. Dijabarkan dulu berkenaan dengan haki. Haki itu kan adalah hak untuk mencipta karsa terhadap benda ya. Bendanya itu bisa benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak. Yang pertama itu terhadap benda yang tidak berwujud, seperti lagu ya. Lagu itu hak cipta ya. Hak cipta berkenaan dengan lagu, lirik lagu itu hak cipta. Berkenaan dengan hak merek seperti brand ya, brand skincare. Urgensinya untuk penemunya adalah berkenaan dengan loyalty yang akan diterima. Itu dampak bisnisnya, Mbak. Oke, baik Bang. Untuk pertanyaan kedua saya lanjutkan sudah disinggung juga ya sama Abang terkait haki yang di mana haki ini adalah hak istimewa sebagai kegiatan bisnis dan bisnis ini adalah kegiatan yang apa ya mengeluarkan produk-produk baru dan menghindari kompetitor untuk kopi dari kreativitas kita sendiri gitu. Jadi apa sih Bang peran Haki dalam mendorong inovasi dan perkembangan teknologi di suatu negara itu Bang? Urgensinya pengaturan pengaturan hukum berkenaan hak kekayaan intelektual itu memberikan jaminan-jaminan hukum kepada para inventor, kepada para penemu, kepada para pencipta terhadap karya-karya yang telah dilahirkannya. Terus secara finansial memberikan kontribusi secara finansial kepada para inventor, para penemu, para pencipta ketika objek yang memiliki hak cipta tersebut menjadi komersil. Begitu, Mbak. Secara bisnis. Oke, baik Pak. Berarti eh, gimana sih Pak proses pendaftaran Haki di Indonesia dan biasanya butuh berapa lama ya kira-kira Pak? Untuk pendaftaran haki dapat diajukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ya. Itu melalui kalau Kementerian Hak Asasi Manusia itu ada Ditjen Haki namanya, Direktorat Jenderal Haki yang membidangi masalah eh, intellectual property right. Nah, permohonan bagaimana kita mengajukan, kita dapat mengajukan berdasarkan surat permohonan kepada menteri, terus kemudian kita mengajukan objek yang akan kita patenkan atau yang kita daftarkan, bukan dipatenkan, didaftarkan hak kekayaan intelektualnya kepada menteri dan melampirkan objek tersebut dalam surat permohonan tersebut. Itu dapat dilihat pada undang-undang yang mengatur tentang karena hak ini ada banyak ya, ada hak cipta, ada hak paten, hak merek, desain, industri, rahasia dagang itu bermacam-macam. Nanti dapat di teman-teman lihat di undang-undangnya masing-masing apa aja ketentuannya. Tapi diajukan kepada menteri yang membidangi Ditjen Haki. Oke, baik Abang. Tadi kan Abang juga sempat menyinggung nih tentang eh, pelanggaran haki. Kalau misalnya pelanggaran haki Hmm. ini dilakukan oleh suatu perusahaan, dampaknya apa sih Bang pada reputasi dan profesionalisme di suatu perusahaan itu? Menurunnya kredibilitas perusahaan. Ketika perusahaan itu sudah tenar, eh, kita ambil contohnya KFC misalnya. KFC itu sudah lama dengan merek
KFC. Terus kemudian ada orang yang mendompleng atau mencimplak, ya, ciplakan, dompleng, ya, terhadap merek yang sama, terhadap produk yang sama, tetapi di dalam KFC yang asli itu ada rahasia dagang, ada bumbu-bumbu yang dipakai sesuai dengan takarannya, sedangkan penciplaknya tidak ada. Nah, reputasi perusahaan yang menciplak itu akan menjadi terganggu karena adanya somasi dari yang punya. Itu pertama, ya. Kemudian dari somasi itu, peringatan itu apabila tidak diindahkan akan menjadi suatu perbuatan pidana, pencurian terhadap hak kekayaan intelektual orang lain. Dampaknya terhadap roda perusahaan itu mengganggu. Ketika organisatoris dari suatu perusahaan itu terlibat, pasti kegiatan produksi dari suatu perusahaan terganggu atau terhentinya produksi perusahaan atau mandeknya marketing karena tidak tahu ini punya siapa. Customer tidak akan beli. Begitu, Mbak. Oke, berarti penting banget Haki ini dalam membuat bisnis ya, Grace. Kita Iya, dapat betul. banyak banget nih dari Bang Aan. Nah, sebagai pertanyaan terakhir nih, Bang, eh, dari sisi Abang sendiri sebagai seseorang di bidang hukum, apa sih nasihat hukum yang bisa diberikan pada perusahaan supaya dapat melindungi produknya dari pelanggaran haki oleh pihak lain? Ya, ketika suatu perusahaan membuat atau memproduksi suatu produk, ya, baik benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, tidak bergerak, ya, yang memiliki suatu nilai jual agar dibuatkan atau didaftarkan hak kekayaan intelektualnya sesuai dengan core bisnis dari perusahaan tersebut, sehingga tidak merugikan perusahaan tersebut jika terjadi sengketa di kemudian hari. Oke, berarti kalau misalnya mau bikin bisnis tuh hakinya harus diurus cepet-cepet nih, Grace, Iya, supaya betul. produknya ini tidak dilanggar oleh pihak lain. Oke, Bang Aan, udah banyak banget ilmu baru tentang haki yang secara luas itu kita dapat dari Bang Aan dan semoga bisa diterapin juga ke teman-teman yang mendengar Iya. untuk membangun bisnisnya nih mulai dari sekarang. Sekali lagi kami ucapin terima kasih banyak ke Bang Aan karena sudah membagikan ilmunya. Dan sehat-sehat terus Abang. Salam untuk keluarga di Ya, rumah. Semoga lancar-lancar rezekinya ya terima Bang ya. kasih. Makasih, Bang. Iya, terima kasih Ya, Abang. terima kasih, Mbak. Oke, jadi udah. Wah, eh, 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 Ini kita tuh Ini ngelanggar hati, ini ngelanggar hati. Kalau dia udah oh iya benar gitu. Bersekali dia. wah, wah, apa gitu? Wah, dong. wah, ini udah banyak banget. Wah, terus. Banyak banget yang kita dapat dari Bang Aan tadi ya, Grace ya. iya. Dan teman-teman juga tadi pada mendengarkan juga kan penjelasan Bang Aan tentang banyak sekali tentang hak kekayaan intelektual itu. Teman-teman tadi dapat apa aja sih dari diskusi kita? Boleh nih deh, Mas. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri ya, aku banyak banget nih dapat insight juga ilmu mengenai hak kekayaan intelektual atau haki gitu ya. Pengertian haki, terus bagaimana sih cara membangun bisnis kita agar tidak bisa di copy ataupun disamakan tuh sama orang lain. Mungkin kalau dari Fidir apa nih? Nah, kebetulan nih karena aku juga pengen nerbitin buku ya, jadi aku juga harus lebih concern dengan hakinya. Jadi saat aku nerbitin buku, aku harus nerbitin hakinya juga supaya karyaku nantinya tidak bakal diduplikat oleh sembarang orang begitu. Oke. Mungkin kalau dari aku sendiri, aku juga mirip sama Grace. Jadi aku juga pengen punya bisnis sendiri. Kenapa? Karena aku udah punya jaminan bahwa kalau aku sudah punya hak, aku udah punya hak untuk kekayaan intelektual dari ide dan kreativitas aku bisa tidak ada orang yang bisa mengcopy Wah, uh,
ide-ide aku. Nah, ini udah gimana? Ya, mungkin itu aja diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman yang mendengarkan juga dan nggak ragu untuk segera mendaftarkan hakinya ke kementerian nantinya. Ya, itu saja dari kita kelompok 9 paralel 1. Sampai jumpa.